nanya dong, apakah potongan rambut itu bisa dilindungi sebagai suatu kekayaan intelektual? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Bentar ya, aku panggilin Pak Michael. Rar. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brain FS Chat. Nah, belakangan ini lagi viral dengan potongan rambut yang terkenal yang disebut cepmek atau cepak pekat. Nah, saya jadi kepikiran nih, kira-kira apakah model potongan rambut tersebut bisa dilindungi kekayaan intelektualnya supaya tidak ditiru oleh orang lain? Kira-kira bagaimana ya Pak Michael? Jadi di sini mungkin isu hukumnya ada dua ya. Yang pertama, apakah kalau kita meniru potongan rambut orang itu adalah suatu pelanggaran kekayaan intelektual? Tapi root atau pokok permasalahannya yang harus kita cari dulu adalah apakah rambut ini atau potongan rambut, gaya rambut ya, haircut atau hairstyle itu dilindungi sebagai suatu kekayaan intelektual. Nah, untuk menjawab ini mungkin saya bisa hubungkan dengan tiga aspek kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, merek, dan paten yang akan kita bahas. Nah, yang pertama terkait hak cipta. Jadi hak cipta ini kan melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kalau kita rasa dari bidang ilmu pengetahuan dan sastra ini bukan bidangnya ya, karena kita ngomongin potongan rambut, hairstyle, haircut di sini ya, si cepmek ini ya. Tapi apakah bisa masuk ke dalam suatu karya seni sekarang? Karena kan kita untuk menghasilkan suatu potongan rambut itu kadang butuh effort ya, butuh kayak teknik atau seni tertentu atau bahkan sampai orang-orangnya sekolah ya. Nah, seperti yang kita tahu kadang kan di reelsnya IG atau di TikTok itu kan ada hairdresser yang sampai pamer ya dia sekolah di mana, dia pakai gunting yang senilai berapa. Jadi itu bisa dibilang sebagai suatu craft, sebagai suatu kesenian mungkin ya. Nah, tapi untuk menjawab ini mungkin kita harus kembali ke filosofisnya dulu. Apa saja yang bisa dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta? Walaupun hak cipta itu pada esensinya lahir secara otomatis, tapi tidak semua karya bisa diklaim sebagai suatu karya yang dilindungi dengan hak cipta. Harus memenuhi unsur yang namanya originality, creativity, dan juga fiksasi atau fixation. Jadi ekspresi ke dalam bentuk yang nyata. Sekarang apa yang dimaksud dengan originality, creativity, dan fixation? Jadi originality itu adalah originalitas atau keaslian. Karya ini harus orisinal, harus asli, walaupun tidak harus baru atau novel. Kalau kita ngomong paten, memang unsurnya itu novelty atau kebaruan. Kalau di sini unsurnya originalitas atau keaslian. Nah, sekarang kita lihat potongan rambut cepmek ini apakah suatu karya yang bisa dibilang asli atau orisinal. Nah, itu berdasarkan subjektivitas ya, jadi biarkan nanti kalau memang ada perkara di pengadilan, nanti biarkan dinilai oleh hakim lah atau oleh pakar-pakar dalam bidang kesenian gitu, nanti pasti dilibatkan dalam menilainya. Itu originalitasnya. Nah, yang terkait dengan originalitas itu ada juga yang namanya creativity atau kreativitas. Kreativitas ini jadi istilahnya pola pikir kita sebagai suatu creator ini kita tuangkan creativity kita ke dalam potongan rambut tersebut, ke dalam karya yang kita ciptakan. Jadi unsur kreativitasnya itu seperti apa? Itu juga harus ada. Jadi apakah cepmek ini merupakan suatu hal yang wah kreatif ini atau hanyalah suatu hal yang bisa dinilai tidak ada hasil dari kreativitasnya? Nah, balik lagi, nanti akan ditentukan. Nah, ini yang terakhir adalah fixation. Fixation ini apa? Fixation tuh bisa dibilang fiksasi atau merupakan ekspresi atau istilahnya penerapan ke dalam bentuk nyata. Bentuk nyata itu apa? Jadi kita misalkan bandingkan dengan lagu ya. Kita ada humming, maksudnya kita ada apa namanya earworm gitu ya tentang lagu, tapi nggak kita tuangkan ke dalam tulisan ya. Misalkan istilahnya itu music sheet atau misalkan kita jadikan suatu rekaman, kita nyanyikan, itu nggak ada ekspresinya ke dalam bentuk nyata. Nah, sedangkan potongan rambut ini apakah mediumnya itu bisa dianggap sebagai suatu medium yang nyata? Saya rasa agak susah. Kenapa? Karena rambut itu kan pada manusia ya. Nah, manusia ini kan bisa aja berubah-berubah gitu kan. Maksudnya hari ini rambutnya cepmeknya gini, besok cepmeknya bengkok dikit, angle-nya berubah, atau besoknya udah tumbuh, lusa tumbuh lagi. Nah, itu apakah bisa dibilang sebagai suatu fixation? Itu menurut saya pribadi nggak bisa gitu. Tapi apakah bisa kita fiksasikan potongan rambut ini ke dalam suatu bentuk yang nyata? Nah, ini saya akan bahas poin berikutnya. Bisa, namun mediumnya adalah dengan foto, ya kan? Jadi misalkan si siapa Dylan ini ya, Dylan ya namanya saya lupa. Pokoknya si cepmek ini misalkan difoto gitu ya. Lalu ada karya fotonya, ada potret. Ada potret ini merupakan karya fotografi dengan objek manusia. Itu bisa dilindungi oleh hak cipta, begitu. Nah, jadi sebagai orang yang menawarkan jasa
potong rambut ya, salon, barbershop gitu, mungkin hairdresser. Misalkan di salonnya dia pasang poster yang besar, ada fotonya si Chapmek ini, yang bukan dia pemegang hak ciptanya atau bukan dia penciptanya atau dia tidak punya lisensi untuk memasang karya cipta tersebut. Kalau sampai dia memasang di tempatnya, maka itu saya rasa bisa jadi pelanggaran hak cipta, karena itu merupakan suatu bentuk pengumuman reproduksi atas karyanya orang lain yang dilindungi hak cipta, foto soalnya. Nah, selain itu perlu diingat juga, pemajangan foto tadi itu nggak cuma dalam bentuk fisik atau offline aja. Kadang kita sekarang masangnya di Instagram kita, mau potongan rambut seperti ini, ayo datang ke barbershop kita atau ke salon kita. Itu juga hati-hati, karena kalau kita pasang fotonya si Chapmek ini, baik itu karya yang dibikin oleh orang lain atau kita bikin sendiri, itu juga harus ada izin dari si model yang dipakai fotonya itu. Jadi mungkin di sini fokus kita adalah lebih ke melindungi fotonya, karena kalau potongan rambut itu sendiri saya rasa agak susah untuk digolongkan ke dalam suatu karya cipta. Nah, kalau dari kacamata merek berbeda lagi. Jadi merek ini kan merupakan daya pembeda yang kita gunakan untuk membedakan barang dan atau jasa yang kita tawarkan atau perdagangkan. Salah satu yang umum digunakan untuk membedakan barang dan atau jasa yang kita tawarkan ini adalah nama. Makanya kita kalau ngomong merek seringkali nama dan juga logo. Nanti kita bahas logonya juga. Nah, terkait nama, apakah nama dari suatu haircut atau hairstyle, contohnya case study kita dalam hal ini Chapmek, bisa dilindungi sebagai merek? Saya rasa bisa. Contohnya, kita kalau cari bandingannya dengan bidang F&B atau makanan, di luar negeri dan juga dulu di Indonesia sempat ramai juga makanan yang namanya cronut, croissant donut, hybrid gitu ya. Nah, itu di beberapa negara dilindungi namanya sebagai suatu merek oleh Dominic Ansel, inventornya ya, atau kita bilang pemiliknya lah dalam hal ini, orang yang menciptakan gitu. Nah, di Indonesia sendiri juga ada merek terdaftar yang namanya Croffle. Setahu saya Croffle itu kan beberapa tahun lalu kayak viral gitu ya, booming ya, banyak orang yang bikin croissant waffle. Croffle itu di Indonesia merupakan merek yang terdaftar. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan nama potongan rambut kayak Chapmek ini? Saya rasa bisa dicoba diajukan pendaftarannya. Jadi kalau untuk melindungi nama potongan rambutnya, ya ingat ya teman-teman, nama potongan rambutnya, bukan haircut-nya atau hairstyle-nya, tapi namanya bisa didaftarkan sebagai merek. Oke, nah didaftarkan Chapmek ini apakah diterima nanti oleh pemerintah? Ya kita nggak tahu, kalau nggak dicoba kita nggak bakal tahu, karena nanti yang melakukan pengujian melalui pemeriksaan substantif adalah pemerintah, nanti biar pemerintah yang mengeluarkan hasilnya, oh ini merek ini bisa dikasih atau nggak bisa dikasih. Tapi sekali lagi saya tekankan, yang dilindungi adalah namanya. Jadi misalkan ada salon atau barbershop yang memberikan jasa potongan rambut dengan model itu, nggak boleh pakai nama itu dia. Jadi walaupun di sini disebutnya Chapmek ya, orang taunya itu nama Chapmek, tapi misalkan di salon kayak ada dalam tanda kutip daftar menunya gitu ya, atau potongan rambut yang kita tawarkan, kita bisa memotong Chapmek, nggak boleh dia sebut seperti itu. Dia harus nyebut pakai gaya lain, misalkan apa ya, pendek, berkembang gitu ya, atau apa, penkem gitu mungkin. Nah, jadi dia nggak boleh pakai nama Chapmeknya, walaupun yang dijual rambutnya itu sama gitu ya, tapi namanya nggak boleh sama gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga foto yang tadi saya bilang di hak cipta itu juga bisa didaftarkan sebagai merek. Ya, jadi misalkan kayak kita ngomong makanan kan banyak juga ya, misalkan kayak soto Pak siapa, nasi Bu siapa, itu kan pakai foto ya sebagai kayak ayam goreng itu kan ada juga yang pakai foto sebagai logonya gitu kan. Nah, misalkan si Dylan Chapmek ini mau dimerekkan gitulah istilahnya, jadi fotonya dia Chapmek itu dimerekkan, ya bisa juga didaftarkan sebagai merek. Kalau misalkan dia mau buka barbershop sendiri terus pakai fotonya, nah itu hati-hati, orang lain juga nggak bisa pakai foto yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Bahkan dengan foto tersebut siluet gitu pun bahkan bisa dilindungi sebagai merek. Jadi misalkan kita mau ngasih ilustrasi, kita menawarkan jenis potongan rambut seperti ini, kita bahkan taruh sebagai logo misalkan ya, itu kita bisa dianggap merupakan suatu tindakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh orang lain. Jadi itu bisa juga dilindungi sebagai suatu logo ya, mungkin dengan foto atau siluet dari potongan rambut tersebut. Itu saya rasa bisa diajukan permohonan pendaftaran juga. Nah, lebih lanjut kalau misalkan di sini ada teman-teman yang mungkin backgroundnya dari barbershop atau salon gitu ya, terus mau mendaftarkan jasa-jasa yang berhubungan dengan rambut atau
event produknya yang berhubungan dengan hair care produk gitu ya, bisa diajukan permohonan pendaftaran di kelas 44 untuk jasanya. Jadi jasa salon, barbershop itu masuk kelas 44. Lalu hair product kayak pomade, hair lotion yang gitu-gitu masuk di kelas 3. Jadi itu kalau misalkan mau diajukan permohonan pendaftarannya bagi teman-teman yang backgroundnya salon. Nah, yang terakhir tentang paten ya, karena kalau kita ngomongin kekayaan intelektual, nggak ngomongin paten ini kayaknya ada yang kurang. Apalagi biasanya orang-orang pasti nanyanya, ini bisa dipatenkan nggak? Perlindungan patennya ini bagaimana? Padahal yang dimaksud kekayaan intelektual secara umum. Soalnya di sini banyak terjadi kesalahkaprahan penggunaan istilah gitu ya, paten ini. Sekalian di sini saya jelaskan sekali lagi ke teman-teman ya, paten ini apa sih gitu? Paten ini adalah pelindungan untuk invensi dalam bidang teknologi yang biasanya dipakai untuk problem solving atau pemecahan suatu masalah. Jadi untuk mendapatkan suatu paten, invensi ini harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah novelty atau kebaruan. Jadi beda dengan hak cipta yang standarnya adalah originality atau originalitas keaslian ya. Di sini baru, harus baru, novel gitu. Lalu yang kedua harus non-obvious. Non-obvious ini apa? Mempunyai langkah inventif atau inventive step. Maksudnya apa? Maksudnya jadi nggak boleh istilahnya terlalu sederhana atau nggak ada unsur-unsur yang dimasukkan ke dalam situ sehingga menjadi sesuatu yang sophisticated gitulah istilahnya, singkatnya seperti itu. Unsur yang ketiga harus bisa diterapkan dalam industri. Jadi industrial applicability-nya itu seperti apa? Jadi istilahnya ini harus useful. Jadi nggak boleh tadi sudah baru, kelihatannya baru ya, nggak pernah diumumkan, lalu habis itu sudah advance. Jadi kayak banyak yang dituangkan ke sana, tapi ternyata nggak ada hasilnya, nggak bisa digunakan dalam industri ya, berarti nggak berguna gitu kan, nggak useful, berarti nggak bisa dilindungi sebagai paten. Nah, sekarang apa hubungannya dengan rambut gitu kan? Rambutnya sendiri saya rasa nggak bisa lah dilindungi dengan suatu paten ya. Tapi mungkin metode untuk menghasilkan potongan rambut itu bisa. Misalkan kita membuat alat, karena paten ini bisa berupa dua, bisa berupa produk atau proses. Nah, mungkin kita bisa membuat suatu proses atau produk untuk menghasilkan potongan rambut. Mungkin saya kasih contoh, mungkin produk aja ya. Siapa tahu kita bikin alat chapmak maker gitu atau chapmak machine gitu ya. Jadi kayak alat 3D printing, kita masuk ke alat itu langsung keluar rambutnya jadi chapmak gitu. Mungkin itu bisa dilindungi dengan suatu paten, atau mungkin kita menghasilkan produk ya, rambut kita dikasih sat gitu terus langsung rontok atau gimana langsung jadi chapmak. Nah, itu mungkin bisa dilindungi dengan paten. Tapi kalau rambutnya sendiri saya rasa itu bukan suatu paten lah, tapi metode untuk memotong rambut, cara untuk menghasilkan potongan rambut itu mungkin bisa dilindungi sebagai suatu paten. Jadi kurang lebih begitu aspek perlindungan kekayaan intelektualnya bagi rambut. Oh, jadi begitu ya Pak Michael. Nah, untuk teman-teman yang memerlukan jasa perlindungan kekayaan intelektual, khususnya teman-teman yang berkecimpung di dunia salon kecantikan dan juga barbershop, jangan ragu-ragu untuk hubungi kami ya. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa permennya ya, pertanyaan dan komentar. See you next time. Kamu nyanyi. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Bentar ya, saya anak Michael. Oh, itu aku yang bilang. Iya. Oh. Terus masuk IG-nya Brandon. Kamu kan Banyak follow lagi temenku.